disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Syekh Profesor Dr. Haji Abdul Somad SMA. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah waktu subuh Masjid Agung At-Taqwa Kutacani, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah ditukar mikrofon, suaranya sama. Cuma nanti di video, di rekaman nampak orang bahwa persediaan mikrofon masjid ini banyak. Semua yang sudah berkontribusi sehingga silaturahim kita subuh ini terwujud, insya Allah mendapatkan panjang umur dan murah rezeki. Amin. Sesuai dengan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyusallallahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tema kita subuh ini merajut ukhuwah, meraih berkah menuju ridho Allah. M3, merajut ukhuwah. Kalau neneknya adik-beradik, bapaknya bersaudara kandung, lalu cucu-cucu ini ingin menyambung hubungan, disebut dengan silaturahim. Tapi kalau tak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Orang Jawa dengan orang Batak, orang Aceh dengan orang Minangkabau, orang Ustaz Muhammad Fadil Rahmi. Kalau tadi buat acara ini, tak duduk kita bersama Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, dari mulai lulusan Yaman sampai tamatan Maroko, itu ketuanya Ustaz Muhammad Fadilah. Jadi yang saya sebutkan nama-namanya ini hanya yang disebutkan oleh protokol tadi. Yang tadi disebutkan saya tak ingat. Ini pula susah juga saya ingat-ingat. Mau tak disebutkan, mau disebutkan, malaikat tak luput menuliskan catatannya. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sakit kali hati dari sudah lama cepat-cepat, datang cepat-cepat, tak dapat tempat duduk, tak pula disebutkan Ustaz kenapa. Ada orang yang datang lambat, tiba-tiba duduk di muka. Sediakan pula tempat duduk, tak adil betul. Boleh jadi saudaraku yang di ujung, yang di tepi, yang di sana lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang di atas. Diaminkan orang pula. Padahal 17
nasional mau menyenangkan nanti orang yang di belakang-belakang sana. Semua yang hadir ini insya Allah masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, kalau dia berzina, wa in saraq, kalau dia mencuri. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Cuman agak transit sedikit. Transit di mana, Pak Ustaz? Neraka jahanam. Makanya mesti taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah taubatan nasuha. Mudah-mudahan yang selama ini buat silap, buat salah, buat dosa, taubat nasuha. Amila amalan salihah, beramal saleh. 3 syarat: taubat, beriman, beramal soleh. Mereka ini yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua yang buruk-buruk, yang jelek-jelek dulu diganti Allah dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan begitu juga amal kita ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sudah menyambung silaturahim, merekatkan ukhuwah Islamiyah, jangan lagi mempermasalahkan yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, demi menjaga persatuan. Jangan nanti pulang dari Masjid Agung At-Taqwa Kota Cade ini yang dicakapkan yang kecil-kecil, yang sepele-sepele, yang remeh-temeh, yang merusak ukhuwah. Nampaknya sholat kita di Masjid Agung tadi itu tak sah. Kenapa? Imamnya tinggi kali. Memang ada pendapat ulama fikih, kalau imam itu lebih tinggi sehasta dari makmum, hukumnya makruh. Ini rasanya tak sampai sehasta. Kalaupun sampai, karena kita udah berkawan lama, tak sampai banyak kali. Dulu, zaman dulu imam itu biasanya letaknya lebih tinggi. Supaya apa? Supaya suara imam itu bisa ke belakang, dia lebih tinggi dari makmum, karena belum ada mikrofon, jadi suaranya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak boleh tinggi kali makmum. Andai lebih tinggi dari sehasta, tak sampai marah makmum. Lalu kenapa di Masjid Agung At-Taqwa Kota Cade subuh ini dibuat sampai? Sebetulnya ini bukan untuk imam, ini untuk saya. Nah, biar supaya nampak tinggi di atas, biar supaya kamera itu bisa nampak. Tapi kemudian karena kebetulan kalau dibuat imam di belakang, di banyak kali tempat kosong, akhirnya naik imam ke atas. Jadi tak usahlah dipermasalahkan yang khilafiyah. Aku sebetulnya mau datang lagi ke Masjid Agung Kota Cade. Kenapa kau tak datang? Masjid itu banyak kali bunga-bunganya di samping. Apalah salahnya? Apa yang ditulis kaligrafi di dinding itu? Jadi dulu Masjid Nabawi di Madinah pernah dipermasalahkan orang mau dihapus kaligrafi di dinding Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu apa yang kau lihat? Kalam Allah. Apa yang keluar dari mulutmu? Pujian. Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Apa yang kau ingat? Allah. Lalu apa jeleknya? Begitu juga dengan kaligrafi di masjid kita. Berapa banyak jamaah menengok kaligrafi ini? Masya Allah. Apa yang kau herankan? Entah apa bacaan. Yang sebelah sana itu Qul a'udzu birabbin nas. Yang sebelah sini Tabbat siyada abi lahabir wa tabb ma aghna, dan seterusnya. Kalau yang ini ini takut saya baca. Kenapa? Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau yang ini
Jadi kalimatnya baik-baik, apa pula salahnya? Semua orang menengok kaligrafi ini, masya Allah. Saya yakin orang-orang dari Sumatera Utara, dari Riau, dari Makassar datang ke Masjid Agung Kutanyan ini, kalau menengok ini, semuanya menengok macam menengok kucing Anggora. Apalagi ibu-ibu, kalau datang ke menengok, apa kata dia? Berapa harga lampu hiasnya? Jadi baik, apa pula salahnya? Jadi masalah-masalah khilafiyah ini tak usah dibangkit sehingga merusak ukhuwah kita. Kenapa sholat subuh di Masjid Agung At-Taqwa Kutajane itu pakai 3 rakaat tadi dibuat? Kan 3 rakaat, itu 2 rakaat. Yang sujud pertama itu namanya sujud tilawah, nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Aku seumur hidup baru sekali, Pak Ustaz. Iyalah, baru tadi gua sembelih subuh. Orang tadi pesantren dulu, tapi kan tak semua orang pesantren. Kita jelaskan aja. Tapi ada pula orang yang terlalu memaksakan. Setiap subuh Jumat mesti sujud tilawah. Oh, tak bisa kita paksakan. Karena tak semua imam macam imam Masjid Agung At-Taqwa Kutajane. Jadi kalau imamnya sanggup baca, imamnya tak sanggup, ya yang biasa aja lah. Wallah, wabil falaq, wabil nas. Sembahyang subuh udah patenkan itu dah. Ya, jadi tak usah memaksakan yang sifatnya khilafiyah. Bagaimana kalau dibuat setiap subuh, Pak Ustaz? Bagus, ada salah. Jadi khilafiyah ini tak usah dibangkit, karena dari dulu sampai sekarang tak pernah selesai masalah khilafiyah. Tadi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada jamaah sebelah tangan, sebelah kanan saya langsung menyalami saya. Assalamualaikum. Apa pula salahnya habis sholat salaman? Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat tadi dia sudah salaman, habis selesai sholat dia salaman, itu mubah, boleh. Karena sebelum sholat sudah salaman. Tapi kalau sebelum sholat belum ada salaman, setelah sholat dia salaman, sunnah. Kalau belum sholat belum salaman, setelah sholat salaman, sunnah. Kalau sebelum sholat sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, mubah. Yang tak boleh itu, daripada nanti selesai sholat tak bisa Ustaz Somad ini kawal, bagus sedang sholat dia salaman. Nomor Ustaz itu tak boleh, batal sholat, karena itu harakah ajnabiyah. Jadi tak usah dipermasalah. Begitu juga selesai sholat tadi imam baca doa, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Bagi yang berdoa sebelum salam baik, waktu tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup bagi yang baru masuk Islam. Tapi bagi yang mau lengkap, Allahumma fir lima qaddamtu wa akhartu wa asraftu wa a'lantu wa asraftu wa ma ta'ala bi minni anta al-muqaddim wa anta al-muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Belum juga lagi imam salam, apa sepanjang-panjangnya doa, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Tambah lagi ada lagi doa di ujung. Kata Nabi kepada Mu'az bin Jabal, baca di ujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selama pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa yang bukan Arab, maka di ujung sebelum salam bagus. Tapi setelah salam berdoa juga bagus. Karena termasuk dalam masalah khilafiyah, makna duburis salat itu di ujung sholat habis tasyahud setelah salam, atau
Mungkin ada 4.000 mulut orang soleh. Mungkin doa kita sungguh ini dikabulkan Allah. Amin. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang. Yang berdoa Nabi Musa diaminkan oleh Nabi Harun. Nabi Harun mengaminkan, amin, dikabulkan Allah doa mereka berdua. Apalagi kita beramai-ramai. Jadi ini masalah khilaf. Aku tak setuju kali doa Imam itu Pak Ustaz. Kenapa? Dia minta hujan. Terus? Iyalah dia minta hujan. Dia nanam sawit, aku nanam karet. Karena ada doa yang bersifat umum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ada doa yang bersifat umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kalau khilafiyah ini dimakin-makin terus, rusak ukhuwah kita. Begitu juga nanti hari sholat Jumat. Aku nampaknya tak sah sholat Jumat kita di tadi Pak Ustaz. Kenapa tak sholat Jumat ini? Baca dalam kitab kami As-Salis, kata Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Al-Muhdil Muhtaj, As-Salis, syarat yang ketiga sahnya salat Jumat, alla yasbiquha Jum'atun aw yuqarinuha. Tak boleh imam itu takbiratul ihram didahului oleh imam yang lain. Misalnya di Kota Cane ini banyak masjid. Imam di Masjid At-Taqwa Kota Cane takbir sholli fardhal Jumu'ati raka'atain adaan imaman lillahi ta'ala jam 12.45. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada yang lebih imam lebih dulu jam 12.40 di sana. Maka tak sah salat Jumat kita. Nah ini kitabnya. Alla yasbiquha Jum'atun aw yuqarinuha. Kalau ada Jumat yang lain serentak atau lebih dulu, maka tak sah Jumat itu. Tapi kan ada kelanjutannya di ujung. Kapan itu? Ketika satu kota itu satu Jumat. Tapi illa idza kaburat al-baldatu. Kalau kotanya itu besar, wa aksura ijtima'uhum. Kalau kotanya besar dan masyarakatnya tak bisa berkumpul di satu tempat, jadi ada illa di situ, ada pengecualiannya, maka sahlah. Itu makanya di Mesir itu muftinya zaman kami kuliah dulu mazhab Syafi'i, Syekh Ali Jum'ah. Siapa yang lebih alim daripada Syekh Ali Jum'ah? Apa kata ulama Maroko? Andai terbakar semua kitab-kitab usul fikih di dunia ini, tak ada lagi kitab usul fikih di perpustakaan, tapi Syekh Ali Jum'ah masih hidup, lakafa, cukup. Dan Syekh Ali Jum'ah tidak pernah mengatakan, hai orang di Mesir, di Kairo, tak sah salat Jumat kalian. Karena ta'addud Jumat itu kalau kota itu besar, illa idza kaburat al-baldatu wa asura ijtima'uhum fi makanin wahidin. Kalau kota itu besar, tak memungkinkan umat berkumpul di satu tempat, jaza, maka boleh. Maka kata mufti Yordania, kenapa Ustaz mengutip pendapat mufti Yordania? Karena Yordania dalam konstitusinya bermazhab Syafi'i. Kata beliau, sahhat jami'ul Jumu'ati, maka sahlah semua sholat Jumat yang ada di kota itu. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, ini Masjid Al-Azhar, ini Jalan Raya, ini Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain, Masjid Husain. Jadi masjid itu dekat sekali, jaraknya hanya jalan raya. Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain, karena ada Kepala Sayyidina Al-Husain di situ. Lalu kemudian jalan raya, Masjid Al-Azhar, bersaut-sautan suara imam, kotanya besar, jamaahnya banyak, maka sama-sama sah. Tapi kalau saya berpemahaman
saya mesti diulang, ya saya ulang saja secara pribadi. Tapi kalau saya fatwakan kepada seluruh umat, berarti sudah saya mengangkat diri saya sebagai mufti. Ada namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dia ulama mazhab Syafi'i dari Al-Azhar di Suriah. Kata kawan saya yang pernah talaki kepada beliau, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, setiap selesai sholat Jumat dia sholat zuhur, sholli fardhu zuhri raka'atain. Kenapa? Karena dia berpegang kepada mazhab Syafi'i, kitab yang dia baca sendirian, tidak difatwakan. Karena yang berhak berfatwa untuk jami'un nas adalah mufti. Kita tak punya mufti. Dulu kerajaan Aceh punya mufti. Siapa namanya? Syekh Abdul Rauf As-Sikiri. Dialah yang memberikan fatwa untuk seluruh wilayah kekuasaan Aceh. Kenapa kita tak punya mufti? Panjang ceritanya, bisa sampai zuhur baru selesai. Saya ingin mengatakan bahwa berdasarkan mufti Mesir, berdasarkan mufti Yordania bermazhab Syafi'i, untuk zaman sekarang sholat Jumat yang ada di kota itu yang disebut dengan ta'addud al-Jum'ah sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi secara pribadi kalau ada orang mengulang, itu adalah hak prerogatif pribadi dia. Tapi kalau saya fatwakan kepada seluruh umat, berarti saya sudah mengangkat diri saya sebagai mufti. Di pesantren saya nggak salah, saya pimpinan pondok pesantren, saya fatwakan ke murid-murid saya. Tapi kalau kepada semua orang, lalu kemudian ada orang yang tak sependapat, maka kita sudah merusak ukhuwah. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas? Karena materinya agak berat sedikit, apalagi belum sarapan, itu kadang campur-campur. Lalu kemudian ada kitab judulnya Al-Bayan lima Yushghilul Adhan. Al-Bayan, penjelasan lima Yushghilul Adhan, masalah-masalah yang memusingkan kepala. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Nabi mewajibkan zakat fitrah, sa'an min tamrin, satu sa' kurma. Zakat pada zaman Nabi itu cuma 4 zakat fitrah. Yang pertama tamrin, kurma. Tamrun, kurma. Jangan gara-gara ini nanti ada tetangga Pak Tamrin, ayo Pak kurma. Kurma. Yang kedua qamhun, gandum. Yang ketiga zabibun, anggur kecil yang dikeringkan, dijemur kering. Orang Arab menyebutnya zabib, orang kita menyebutnya kismis. Yang keempat aqid, susu kambing yang dikeringkan, mentega, keju. Itu makanan pokok mereka. Tak ada yang menyebut membayar zakat fitrah pakai beras. Jadi kalau ada orang membayar zakat fitrah pakai beras, berarti bid'ah, karena Nabi tak pernah bayar pakai beras. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Jangan bayar zakat fitrah pakai duit, karena membayar zakat fitrah pakai duit bid'ah. Nabi tak pernah lakukan. Membayar pakai beras pun juga bid'ah, karena Nabi tak pernah bayar zakat fitrah pakai beras. Sarapan pagi lah pakai gandum. Insya Allah saya coba makan pakai gandum itu waktu di Mesir sama Maroko. Perut kenyang tapi otak tak bisa bekerja. Saya tinggal di asrama waktu di Maroko. Jadi pas pulang dari pasar, saya bawalah beras sekilo. Datanglah kawan saya 2 orang, yang satu namanya Abu Ahmad dari Chicago, Bangladesh, yang satu lagi namanya Ammar dari Karachi, Pakistan. Cuman bertiga aja kami yang orang Asia yang makan nasi. Datang si Ammar sama si Abu Ahmad. Apa sama? Kita masih tak urus, kok masih makan nasi lagi katanya? Iya, saya bilang, kami di Maroko ini gak ada lagi makan nasi, kami makan gandum gitu. Aku tak bisa, saya bilang, aku mesti makan nasi, kalau gak makan nasi itu lemas badanku. Habis itu udah seminggu berapa hari, saya sedang berdiri di jendela, saya tengok orang tuh 2 memikul beras. Turun saya bawa. Kemarin kalian ejek aku beli beras, sekarang kan beli beras. Kata dia, kita orang Asia kalau tak makan beras kita kerja otak kita.
semuanya hari raya. Hari raya itu bukan baju baru. Hari raya itu bukan mobil baru. Hari raya itu bukan bini baru. Hari raya itu adalah perut kenyang. Untuk apa mobil baru? Perut lapar. Hari raya itu perut kenyang. Kalau kita kasih dia duit, macam mana dia beli beras? Toko tutup, rumah makan tutup. Tapi kata Imam Abu Hanifah, dia pakai hadis juga. Jangan kita anggap kita yang pakai hadis. Orang lain tak tahu hadis. Kami ahli hadis. Ulama kau ahli hadis. Mazhab Hanafi pakai hadis juga. Unuhum lihadzal yaum. Cukupkan kebutuhan mereka hari. Mencukupkan kebutuhan tak selamanya pakai beras, pakai duit pun juga bisa. Makanya Syekh Al-Jum'ah memang dia mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah membayar zakat fitrah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan, kata Syekh Al-Jum'ah, menurut saya lebih cocok untuk zaman ini pakai duit. Nah, itu kata Syekh Al-Jum'ah. Bukunya bisa di-download di internet. Tulis Al-Bayan lima yushghilul adhan, enter. Tak percaya? Mari kita cari sama-sama ya. Al-Bayan lima yushghilul adhan. Saya mau memastikan masih ada tak bukunya. Habis pula paket. Al-Bayan lima yushghilul adhan. Ustaz, handphone kami nggak bisa tulis Arab, berarti belum mu'alaf. Nah, itu tahmil kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan PDF gratis, download Syekh Al-Jum'ah. Kenapa kata beliau untuk zaman ini lebih cocok pakai duit? Karena zaman sekarang kita kasih beras sampai berkarung-karung, akhirnya beras itu dijual fakir miskin ke toko lebih murah karena dia perlu duit. Saya waktu diundang ke Brunei Darussalam, tausiah, diberitahu, di briefing, Ustaz Abdul Somad ceramah di sini. Kalau mau menceramah pakai akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Tapi walaupun begitu Ustaz Somad, dalam beberapa perkara kami di sini tetap memakai mazhab bukan Syafi'i. Contohnya tentang zakat fitrah. Itu saya ingat betul. Ternyata di Brunei Darussalam zakat fitrah pakai uang. Tapi saya pribadi Abdul Somad, sejak pulang ke Pekanbaru Riau tahun 2008 sampai sekarang 2008 sampai 2022, sudah 13 tahun belum pernah saya bayar zakat fitrah begitu. Saya sampai sekarang bayar zakat fitrah pakai beras. Sampai kemarin saya sendiri membeli berasnya, saya sendiri membeli plastiknya, saya sendiri menakarnya 4 mud 1 sok, saya sendiri membayarkannya, tetap pakai beras. Tapi saya menceramahkan, menyampaikan yang membayar pakai beras sah, yang membayar pakai duit pun juga sah. Bukan kata Abdul Somad, berdasarkan pendapat para ulama. Tujuan saya supaya umat ini jangan heboh berkelahi masalah kunut tak kunut, masalah beras dan duit, masalah karena sibuk dengan khilafiyah sampai dia lupa saudaranya di perbatasan sudah tidak lagi la ilaha illallah Muhammadur. Perbatasan ini genting, namanya bubur panas. Tolong jangan dibayangkan nanti menetes air liur. Bubur panas. Orang kalau makan bubur panas dari tengah apa dari samping? Dari samping. Bubur panas tak akan disendok dari tengah. Karena kalau disendok dari tengah panas. Disendok dari tepi. Karena bubur biasanya di pinggir ini dingin. Wilayah-wilayah perbatasan ini yang pinggir-pinggir ini dingin, tidak hangat. Yang hangat itu cuma hubungan kita.
pinggir-pinggir dingin. Itulah yang disendok dulu. Masalah khilafiyah jangan dibangkit, tapi ada masalah yang tidak ada khilafiyahnya. Masalah apa itu? Masalah menjaga akidah saudara kita di perbatasan. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hai orang-orang kaya yang berada di pusat kota Cani, orang yang punya jabatan kekuasaan di pusat pemerintahan, jabatan kalian 2 periode, itu pun paling lama, tapi kalian dihisab di akhirat cukup lama kalau tidak memikirkan saudara-saudara di perbatasan, akidah mereka, sekolah mereka. Selama kau jadi bupati, jadi gubernur, jadi DPR RI, jadi DPD, berapa sekolah Islam yang kau bangun di perbatasan, kelak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah lepas tanggung jawab karena sudah sampai. Kalau di akhirat nanti aku ditanya, Abdul Somad, kau ceramah hanya menyenangkan hati orang, kau puji-puji pejabat biar kau diundang sekali lagi. Tidak. Aku menyampaikan apa yang menjadi kewajiban orang-orang kaya yang diberi kelebihan rezeki. Sudahkah engkau berdakwah untuk perbatasan? Uniknya forum dai perbatasan ini, saya pertama lama juga saya temenuk, kok bisa pula dokter itu kan kerjanya suntik menyuntik aja, suntik. Dokter masih sempat berdakwah dari mulai Banda Aceh naik mobil. Saya dari Pekanbaru kemarin jam 7 ke airport, jam 7 pagi. Dari airport terbang ke Kuala Namu, sampai Kuala Namu naik mobil. Heran juga saya, disediakan panitia bantal. Kenapa lah dikasih orang di bantal? Rupanya tak sampai-sampai. Belum juga sampai. Kebun jagung juga lagi. Barulah saya macam-macam dikasih orang di bantal biar gak tenang Ustaz di sini. Sampai kemarin tadi malam, 12 malam baru tidur. Bayangkan, barulah sampai. Dan ini nanti dihisab di akhirat. Saya Ustaz, saya memang ceramah, tapi ada dokter yang mau meluangkan waktunya untuk peduli kepada saudara di perbatasan. Kita doakan dokter-dokter di panjang umur. Ada pun yang tak peduli, mudah-mudahan cepat dia mati. Yang dia meninggal. Mudah-mudahan bertaubat, peduli kepada saudara kita. Dulu kalau anak-anak ditanya, kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kau mau jadi apa? Saya heran, kenapa anak-anak ini mau jadi dokter? Sekarang baru saya paham. Rupanya enak jadi dokter. Martelnya tak terlalu besar, kecil. Kalau jadi tukang, besar kali martel. Terkilir tangan api. Tapi kalau jadi dokter, martelnya kecil. Dipukulnya kencang sebelah. 5 juta. 5 juta. Kencang kiri 5 juta. Ongkos pasang 5 juta. 15. Pasien hari itu 10 orang, 150. Saya takut juga bocor, jadi takut. Saya semua mau jadi dokter. Senter, penjaga malam senternya 6 batu baterai, mencari pencuri. Jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Dokter kecil aja senternya, kita tengok sebesar ini. Baterainya cuma 1 baterai kecil. THT, telinga, hidung, tenggorokan. Buka mulut Pak. Takutlah pasien itu menutup, karena buka tutup lain duitnya. Saudaraku yang ada di Ikatan Dokter Indonesia yang peduli kepada dakwah perbatasan, Allah meridhoi pekerjaan kalian. Anak-anak kita, ada satu jadi ustaz, bagus. Ada satu jadi jenderal, tentara, polisi, mantap. Tapi mesti ada satu yang jadi dokter, karena berdakwah ke pedalaman tak bisa tabligh akbar. Ustaz, kau tahu pengalaman pribadi? Masuk saya ke dalam hutan belantara di Riau, di Jambi. Satu pun tak ada orang kenal. Beda sama di Kota Cani, pengawalan keliling. Tadi malam jam 11 malam sampai masih ramai lagi di belakang orang.
ada yang kakinya dijepit, ada yang istrinya hamil, rupanya kandungan ada kelainan. Dokter, ternyata di pedalaman, di perbatasan, dakwah dengan profesi kedokteran lebih menyentuh. Maka jadilah anak-anak kita yang pandai-pandai, yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat otaknya ini, ada di antara anak jamaah ini 1, 2, 3, 10, 50 yang jadi dokter, insyaallah. Amin. Apalagi dokter kandungan. Oh, perempuan yang tak sholat, rambutnya warna merah kuning kelabu, pernah ke masjid, sedang hamil tua, anak ibu dokter kandungan, SPOG, spesialis objek. Itulah nasihat yang paling masuk. Ibu, banyak-banyak zikir ya, berdoa. Iya. Nanti kalau anaknya udah lahir, mau pakai jilbab ya, tinggal habis pasang salah. Nah itu luar biasa. Masuk kaji. Kenapa? Karena banyak di rumah sakit itu orang-orang yang sudah memang mau sakaratul maut. Pejabat-pejabat, orang-orang kaya yang terbaring di ruang ICU. Disitulah saatnya memasukkan dakwah. Siapa yang bisa masuk ke ruang ICU? Kalau bukan dokter. Bapak, tanahnya banyak kan Pak? Banyak. Itu tinggal semua Pak. Diambil sama istri Bapak, nikahnya sama berondong manis. Gitu Bapak. Jadi cuma tanah kan? Serahkan aja sama forum dai, dakwah perbatasan, ambillah semua. Jadi ini amat sangat penting. Jadi Pak Dokter, semangat terus, cari ruang ICU, tengok sampai mau mati, sampai merajut ukhuwah. Setelah itu meraih berkah. Berkah itu apa Pak Ustaz? Berkah itu lebih dari semestinya.